Oke teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopi Anan. Kali ini teman-temanku semuanya kita akan lanjut lagi ya. Dan kali ini gua recordnya siang teman-teman ya, biasanya kan malam. Nah sekarang jam setengah 2, sedikit info aja. Kali ini kita nggak akan update dulu untuk Flutter blognya, so kita cancel aja. Dan kemarin kita udah di bagian untuk nge-get data di sini ya. Nah kita belum masukin apa namanya, apa itu namanya? Lupa gua kan. Validation. Nah, tapi kita nggak masukin validation dulu karena kita mau menyelesaikan dulu teman-teman tugas kita, di mana kita masih hardcode nih untuk weight-nya ya kan. Nah, sekaranglah saatnya teman-teman ya. Sekaranglah saatnya kita akan menambahkan function baru. Yaitu kita akan menambahkan 2 buah mungkin atau 1 buah, I don't know, let's see. Gua akan minimize yang ini. Loh, kok nggak ada? Ya udahlah ya teman-teman ya, ya udahlah ya. Nah, kita akan tambahin di bagian sini nih. Jadi kan sebelum button ini kan button ya, kalau nggak salah ya. Ini button. Nah, gua akan tambahin di sini text field yang pertama. Tapi gua mau pakai text form field, ya kan? Terus gua akan kasih di sini decoration teman-teman, input decoration. Terus kalian bisa kasih kalau nggak salah rounded. Udah itu doang. Type-nya gram. Terus jangan lupa kita menambahkan yang udah pernah kita pelajarin. So make sure kalian cek linknya ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan bikin edit text controller, salah, text editing controller. Kalian kasih namanya wake di sini controller. Nah, gua akan deklarasi ini di dalam init state gua. Jadi gua sama dengan text editing controller, gua kasih kosong aja. Oke. Terus sama satu lagi ada yang namanya node focus node, kalau nggak salah kebalik gua. Focus node, kalian kasih di sini wake fn. Gue biasanya kayak gitu ya, jadi kalian ya terserah lah penamaan gimana kalian aja. Wake fn sama dengan focus node. Ini buat apa? Ini buat nanti kita ngatur apa namanya, fokusnya ke situ atau tidak gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita udah ada punya controller, so kita tinggal daftarin aja si controller. Jadi di sini wake controller sama satu lagi focus node, gua kasih wake focus node. Walaupun kalian nggak pakai, usahakan bikin aja dulu teman-teman, mumpung kalian belum malas bikinnya gitu loh, maksud gua. Oke. Nah, udah ada controller, jadi kita bisa ngambil data yang ada di sini kalau diisi. Dan satu lagi teman-teman, kita bisa nambahin yang namanya validator, ya kan? Nah, berhubung ini adalah sebuah validator, gua akan bungkus dia menjadi form. Kayak gitu. Nanti gua kasih di sini auto validate-nya dan gua akan daftarin di atas. Ini kita udah panjang banget teman-teman, nanti kita akan coba pisah-pisah supaya lebih ringkas, tapi nanti. Nah, di sini gua kasih bool underscore auto validation. Awal-awal gua kasih nilainya false dulu. Oke. Terus gua balik lagi ke bawah, gua kasih aja di sini auto validation. Ini untuk menandakan kalau ini adalah sebuah form dan nanti ada validatornya kalau misalnya kita ngisi datanya kosong, teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Ini sedikit aja. Di sini gua akan kasih validator. Nah, validator ini kalau kalian lihat dia berupa function ya. Function. Jadi kita akan bikinkan sebuah function di atas atau di bawah whatever. Biasanya gua kasih global teman-teman functionnya. Jadi nggak di atas sini, tapi di kelas yang namanya util atau common. Atau kita bikin aja deh. Nah, kita bikin aja. Berhubung dia ini kita kasih di core aja teman-teman, di bagian infrastruktur kita kasih di core dan kita kasih sebuah bisa dibilang jangan deh. Gua bisa aja di bagian libs-nya gua akan new folder lagi, common namanya kayak gitu, dan gua kasih new folder lagi di dalam, gua kasih function atau validation. Ya. Nanti ada lagi di sini teman-teman kalau kalian mau
nambah folder bisa style misalnya. Nah, di dalam folder validation, gue akan kasih di sini input validation, ya, .dart. Lalu di sini gue akan daftarin functionnya apa aja. Jadi misal kayak tadi void, wake atau ya wake. Oh bukan, kita akan memvalidasi, yaitu validasinya adalah gampang aja teman-teman. Biar kalau datanya di bawah 0 atau null, maka dia kosong kan. Check if empty. Check input is empty. Gini aja lah ya. Nah, isinya berupa string teman-teman. String input, berarti data yang akan diinputkan. Terus nanti kalian di sini tinggal, kalau misalnya inputnya sama dengan null, kalian tinggal giniin aja. Atau inputnya ya pokoknya sama dengan null, atau input.toString-nya, atau ya ginilah, atau input.isEmpty. Nah, kalau misalnya datanya kosong, maka kita akan return true. Tapi kalau sisanya kita akan return false, kira-kira kayak gini. Oh ya, ini bukan void by the way teman-teman. Berarti ini kita kasih bool, kayak gitu kira-kira ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, dia itu validatornya kayak begini. Nah ini, ya kalau misalnya dia error teman-teman, kita akan masukin teksnya apa aja gitu. Intinya gitu doang. Nah berarti tadi kita harusnya di dalam check input is empty ini teman-teman, kalau misalnya error, kita returnnya null. If sama dengan null, maka kita returnnya adalah masukkan or apa ya? Tidak boleh kosong, gitulah ya. Nah kalau misalnya benar berarti returnnya null aja. Udah kayak gitu doang teman-teman. Nah lalu di tombol save-nya kalian jangan lupa panggil function yang untuk on save, yaitu yang mana ya? Nah ini validate input, gua akan copy aja dulu. Nah gua akan masukin ke dalam location page-nya. Kita akan masukin di bagian atas dulu aja ya. Nah ini gua akan bersihin sih teman-teman. Validate inputnya ya udahlah ya, gua hapus dulu ininya. Oke. Oh satu lagi kita harus butuh yang namanya form key teman-teman ya, form key. Gue lupa ingat, yang gini-gini kalian nggak mungkin hafal kan? Ya mungkin juga sih, ya terserah sih kalau mau ngapal. Tapi gue pribadi ya ngapain dihafal gitu. Oke, langsung aja kita deklarasi di atas, kabum. Udah, kita udah punya form key-nya di sini. Terus form key-nya dicek. Jadi kalau misalnya ini maka akan seperti itu. Maka di sini auto validation-nya jadi true. Oke, nah ini kalau misalnya benar maka di sini berarti inputannya sudah benar. Kira-kira kayak gitu. Nah, di form kita jangan lupa masukin key-nya, yaitu underscore form key. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nah jadi ini tadi, si button tadi itu untuk kita trigger. Nah, triggernya di mana, Bang? Triggernya ada di sini, teman-teman, di button. Jadi ketika kita tekan tombol yang tadi, teman-teman, kita akan panggil di sini. Validate input katanya tadi kayak gitu kira-kira. Berarti konteksnya kita jangan panggil dulu. Nah sekarang kalau kita run kayak gitu ya, gampang kok, validatornya gampang. Buat kalian yang pengen video lengkapnya ada di YouTube gua. Nah sekarang kalau gua get all data, maka ini ada tulisan tidak boleh kosong karena isinya kosong. Nah kecuali kita udah isi salah satu, kita nggak bisa isi D gini harusnya teman-teman. Ini karena gua pakai keyboard, pakainya gini, jadi satu kayak gitu. Jadi ada 1 gram gitu ya, ada 1000 gram dan whatever lah. Pokoknya kita udah bisa ngambil datanya. Nah, ngambil datanya berarti si konteks ini teman-teman kita pindahin ke atas ya kan, karena functionnya ada di sini. Nah, berarti di sini kita masukin si function konteks ini. Tapi dengan catatan kita harus bawa si konteksnya. Build konteks, kita jangan lupa kasih konteks supaya bisa kebaca di sini. Ya toh? Salah, bukan di sini. Maksud gue di sini. Nah, supaya bisa dibaca sama blok ini. Nah, tentunya di bawah kita harus pas si konteks yang ini masuk ke dalam sini. Kira-kira kayak gitu teman-teman.
Jadi kita udah bisa mendapatkan ini ya 1000. Nah, ada satu lagi teman-teman di mana kita akan bikin data-data yang seperti ini teman-teman, drop down button. Nah, drop down-nya ini kita nggak akan ngambil dari internet, jadi bentuknya statik. Tapi teman-teman, ini kita lihat ya, apakah kita bisa memakai data kita yang udah kita bikin, yaitu drop down location. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalam drop down location di sini. Gue akan copy paste aja teman-teman. Gue akan copy paste di form, berarti di bawahnya form ya. Di bawahnya form. Nah, di sinilah ya. Gua copy dulu drop down location. Bentuk datanya gua akan kasih string teman-teman di sini. Karena apa? Karena sebenarnya kita nggak butuh kita nggak butuh datanya lah ya, data lengkapnya. Kita lanjut teman-teman, di sini kita akan tambahin lagi untuk on change-nya atau selected location. Nah, on change-nya sendiri kita ya bikin on change-nya bakal ngapain kalau kita udah milih salah satu item tersebut. Nah, ini biar rapi kayaknya kalian hapus koma yang di belakang deh. Terus kalian format. Nah, begitu. Untuk on change-nya sendiri, seperti yang gue bilang, kita mau ngapain gitu pada saat kita udah dapat datanya dan on selected atau selected location. Gue salah ngasih nama ya, harus jangan location di situ. Nah, selected location-nya apa? Sama kayak city dan lain-lain teman-teman. Kita juga butuh data kayak gini. Nah, pertama kita akan copy paste, cuman bedanya di sini string. Karena kita cuman string ya, kita kasih selected courier, ya kan? Nah, terus setelah selected courier, kita butuh juga di sini list itemnya apa aja gitu. Tapi nggak butuh sih teman-teman, karena kita cuman butuh selected couriernya doang. Kenapa kita nggak butuh? Karena kita nggak ngambil data ke internet, datanya udah ada static. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang initialize-nya gue initialize di sini aja ya. Gue kasih 0. Udah deh. Berarti sininya gua kasih selected courier dan di sini gua kasih set state selected courier, selected courier sama dengan value. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekarang gua akan coba save hot reload. Kita akan coba lihat apakah sudah berjalan. Tekan aku dan pilih jenis pengiriman udah ada ya. Jadi kalau kita pilih pos ya pos, kalau kita pilih JNE ya JNE. Kayak gitu teman-teman kira-kira. Nah, by the way teman-teman ya, kenapa ini nggak ada garis bawahnya? Coba jelaskan kepada aku. Kenapa ya? Why? I'm curious dude. Kenapa tidak ada garis bawahnya? Why? Ada yang belum kita implementasi kah? Sudah semua teman-teman. Drop down listnya udah gitu kan, on change-nya juga udah semuanya sudah. Ya udahlah ya. Nah, sekarang kita tinggal get all datanya. Nah, di get all data kita harus bisa ngambil value-nya ini kan, berhubung value-nya udah bisa diambil ya udah. Berarti di bagian button yang di sini ya, validate input ini kita udah bisa langsung akses semua datanya teman-teman. Tinggal wake-nya kalian nggak perlu di apa namanya teman-teman, tidak perlu di hardcode. Nah, ini kita kasih aja wake. Nah, kita ngambilnya dari wake controller.text. Karena dia string, kita rubah menjadi integer. Cara ngerubahnya kalau nggak salah ya, integer.parse. Kayak gitu doang teman-teman. Oke. Terus sama satu lagi courier. Courier kalian ambil dari selected courier. Udah. Tapi ini masih asumsinya adalah semua data harus berisi. Maksud gue gini teman-teman. Ada kemungkinan orang nggak ngisi si provinsi yang ini kan. Ada kemungkinan juga si orang nggak akan ngisi si city yang ini. Jadi bisa aja gue pilih kayak gini doang. Udah. Gitu. Jadi kita belum validasi. Belum full validation. Yang kita full validation ini doang. Jumlah gramnya. Nah, sekarang anggap aja lah kita udah masukin semua data. Kemudian kita pilih kota berapa, terus kita pilih JNE misalnya. Terus kita bisa langsung di get all data dan kita lihat harusnya error sih di debug console. Di sini gue lihat regular, value-nya 185.000, beratnya 1.000. Ini masih 5.000. Ya, belum di save. Gue save lagi atau gue hot reload.
Nah, ini gambarnya memang agak mengganggu teman-teman ya untuk si iconnya ya. Gue malas ganti gitu loh. Nah, sekarang kita dari Bali ke Kabupaten Badung. Maksudnya terus DKI Jakarta dan city-nya Kabupaten Bentul, beratnya 1234, jenisnya POS. POS. Get all data. Oke. Nah, udah dapat nih. Jadi kalau pakai POS itu ada nama servisnya paket kilat khusus. Paket kilat khusus harganya 42.000 doang teman-teman. 3-4 hari lah nyampainya kira-kira gitu. Nah, tinggal teman-teman kalian mau isi datanya seperti apa gitu kan. Oh iya, ini kalian bisa ya udah nggak jadi. Ya udah sih gitu doang teman-teman. Tinggal kalian kalau get all data kalian bisa susun datanya di bawah gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa bikin sebuah data lah di bawah gitu ya atau di mana atau di prompt aja kayak gitu di pop up kayak gitu teman-temannya di pop up nanti muncul datanya. Nah, anggap kita mau nge-pop up data aja ya. Nah, sekarang urutannya adalah kalian ketik klik get all data. Nanti setelah get all data teman-teman, kalian kan dapat tuh nilai cost-nya berapa. Nah, itu kan ada di sini nih. Itu tuh ada di sini nih. Pada saat kalian ngeklik, nah ini, ya kan kita cuman ngeprint doang di sini. Kalau datanya benar, kita cuman ngeprint doang. Nah sekarang kita nggak mau ngeprint doang, kita mau langsung di sini show dialog teman-teman, ya. Show dialog, konteksnya kita kasih konteks di sini, kemudian buildernya kita kasih konteks juga di sini, kemudian kita akan return simple dialog. Kayak gitu kira-kira, terus kita isi deh teksnya apa. Title-nya, misalnya aja hasil pencarian, gitu ya. Hasil pencarian, ini kita gini aja dulu. Terus setelah title, ada juga di sini katanya children, sama shape, sama title padding. Kita ambil yang children aja kali ya. Nah, kita kasih teks di sini, misalnya aja kita mau ngambil data apa yang dari hasilnya itu. Misal, kita ambil si result ya teman-teman ya, result dot. Nah, kita bisa ambil kalau result berarti bentuknya itu ya apa namanya, array teman-teman. Nah, kebetulan nih teman-teman, karena bentuk resultnya array teman-teman nih, list kan, berarti kita bisa pasang di dalam sini nih teman-teman. Oke, caranya gimana bang? Caranya kalian hapus aja si children-nya. Kalian ambil r.results.map di sini. Nah, kalian pakai map lagi, teman-teman. Karena dia mintanya widget, list of widget, berarti di sini kita harus widget. Widget itu kan teks juga widget gitu kan. Jadi widget, kita ambil data dari si E-nya. Misalnya gua mau ngambil namanya. Gitu ya, name. Terus kalian di sini jangan lupa di .toList gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau gua hot reload, jadi nanti harapannya adalah dia muncul dialog, terus nanti bakal datanya ada nama-nama apa aja gitu, nama-nama paket yang tertera. Misal gue ambil Jawa Barat aja ya, biar mungkin agak lebih banyak gitu jenis service yang akan dia kasih. Ke kota Cimahi lah, dari kota Cimahi maksud gue, ke Jakarta, ke Jakarta Barat, terus beratnya katakan saja 2 kilo, dan jenis pengirimannya mungkin kita kan kasih JNE aja. Nah, sekarang kalau gue get all data, tuh, maka ada nih teman-teman, jalur Nugraha Ek. Oke, karena gue cukup bingung dengan hasil yang dia berikan teman-teman, gue akan buka Postman-nya aja langsung, kira-kira datanya seperti apa sih. Status, original detail, destination, result. Nah, resultnya cuman JNE kan. Oh iya, pantas dia nggak ada nama kilatnya. Kita harus ngambil cost-nya teman-teman, by the way. Ya kan, kita ngambil cost-nya. Berarti di sini kita mapnya itu bukan dari r.result, tapi r data yang ke-1 teman-teman. Kalau kalian lihat, ini kan datanya cuman nah ini maksud gua result. Ini kan datanya cuma 1 nih, berarti kita ambil data yang pertama. Intinya kita mau ngambil data yang pertama karena munculnya cuma 1 gitu ya. Data yang pertama gitu ya, r.result.cost di sini. Nah, terus kalian .map lagi, baru kalian ambil data service-nya teman-teman. Nih kalian bisa print si service-nya. Sekarang gua akan save.
Gua akan get lagi datanya. Maka yang ada adalah echo, rec, sama ons. Nah, kalau mau dibenerin lagi, maksud gue mau dibagusin lagi tampilannya, kalian bungkusnya jangan kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa bungkus kayak gini nih. Tapi daripada gua bungkus di dalam sini, mending gua keluarin. Jadi gua ekstrak method di sini. List item of service. Kayak gitu ya, services. Kayak gini, dan kita editnya di sini aja langsung. Nah, ini kalian ganti jadi widget, jangan jadi teks, supaya kita bisa ganti menjadi list style. Nah, ini gue lebih senang list style. Jadi di dalam list style ini kalian bisa menambahkan banyak teman-teman. Misal kalian bisa ambil title-nya di sini, kalian bisa ambil service-nya apa gitu ya. Service-nya apa? Kita akan kasih, kita akan kasih di sini teks. Oke. Terus kalian mau kasih harga di samping kanan, ya kalian tinggal panggil trailing aja, kalian kasih teks cost misalnya kan. .toString of course. Terus kalian mau kasih subtitle. Nah, biasanya subtitle ini berapa hari gitu kan. Kalian kasih teks etd kalau nggak salah. Apa sih? Cost, copy with, bla bla bla, service, apa aja ya teman-teman ya. Not etd kan, ada etd nih. Ada etd. etd. Kok nggak ada di sini etd? Kenapa? Kok nggak ada etd teman-teman? I see. Cost-nya itu teman-teman ya, cost-nya bentuknya list lagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya cost ini tuh bentuknya list lagi. Kalian harus get lagi berarti teman-teman ya. Menarik. Kenapa dia digituin lagi ya? Emang bisa ada kemungkinan 2 harga. Ya udah, kita anggap 1 harga aja teman-teman. Jadi kita ambil yang ke 0. Terus kita ambil di sini cost. Bukan cost, value. Nah, kira-kira kayak gini. Gua ada toString. Jadi kita asumsikan dia cuman ngirimnya 1 data. Ya, biar nggak ribet juga kitanya. etd.toString plus hari. Kira-kira kayak gitu. Nah, gue akan hot reload. Maka nanti akan muncul seperti lebih bagus lah. Paling tidak lebih friendly lah. Dari Bangka Belitung kita ke Kabupaten Bangka kita ke Bengkulu. Jogja aja biar agak jauhan. Kita kasih 1000. Dan jenis pengirimannya kita kasih JNE. Dan kita get all. Kabum. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi kalau pakai 34.000, kalau yang regular 37.000 dan nyampenya sekian hari. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Udah bisa ya. Jadi program kita udah berjalan sangat-sangat baik ini. Tapi teman-teman, ada kemungkinan ini kita bakal kena error nanti ya. Tapi segini udah oke lah ya menurut gua. Sekalian silahkan. Tinggal kalian cari tahu aja gitu teman-teman. Ini kalau misalnya cost gini, result gini, ada kemungkinan nggak dia ngasih lebih dari 2 data teman-teman ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kalau misalnya resultnya kosong teman-teman. Berarti kalau resultnya kosong, kalian bakal kena error teman-teman di bagian sini. Di bagian sini. Ini kan kita paksa ambil 0 kan. Nanti bakal kena error nih teman-teman ya. Bakal kena error. Jadi ada baiknya kalian jangan diginiin teman-teman. Simple dialognya jangan kayak giniin. Jadi kalian if dulu aja di sini. Jadi kalau kalian if itu jadi kayak gini. If results.length atau if gua buka kurung ya. If r.result.length sama dengan 0 atau gitu ya. r.result bla 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 .is empty. Nah, gitu. Kalau misalnya kosong, kalian balikin apa gitu, teman-teman ya. Bukan gini. Kalian returnnya apa gitu. Kalian returnnya bisa aja kayak gini. Text no data show. Ini tanda tanya harusnya. Tapi kalau misalnya tidak, ya apa gitu.
Kebayang nggak sih maksud gue? Jadi kalau misalnya datanya kosong, 0 ya, datanya 0, pokoknya kita munculin kayak gini untuk mengantisipasi error gitu teman-teman. Tapi kalau datanya misalnya ada, ya udah kalian pasang langsung. Oke. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah di bagian cost ini teman-teman. Jadi patokan gua adalah kalau misalnya cost datanya ada ini berarti harus ada gitulah, pokoknya asumsi kita masih berada di atas asumsi lagi gitu teman-teman. Jadi tidak baik sebenarnya, tapi hey, it's work gitu ya untuk sementara. Jadi kalau ada error-error silahkan kalian laporkan atau kalian tanyakan aja seputar tentang itu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi kita udah beres sebenarnya. Udah bagus banget. Kalian yang punya niat untuk ngedesain silahkan. UI UX kan, coba kasih ke gua. Siapa tahu nanti gua bisa bikinkan video untuk ngebikin desain kalian di aplikasi yang ini nih. Jadi pengennya nih ada landing page-nya kayak gini kan. Jadi jangan kambing ya kan. Atau bisa aja aplikasi kita dikasih nama kambing. Kambing cek tarif gitu kan. Bisa aja. Nanti tekan aku, nanti masuk ke halaman ini. Nah, ini nanti kita bisa edit segala macam, terserah kalian. Di next video, teman-teman, ini akan sangat excited buat gua. Gua tadinya rencananya mau misah-misahin codingannya, teman-teman, karena banyak yang boilerplate. Seperti yang kemarin, itu di bagian itu boilerplate banget gitu ya. Dan I don't know apakah kita bisa dipisah-pisah atau tidak, tapi let's see. Tapi kalau misalnya kira-kira gue malas, di next video itu bakal cara upload ke Google Play Store. Keren nggak? Hah? Keren nggak cuy? Keren dong. Nah itu aja mungkin teman-teman yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan ya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Sampai bye-bye.